Pembangunan IKN secara resmi dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. IKN akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia yang baru menggantikan Jakarta. Menurut Bappenas, Jakarta tidak dapat lagi dalam mengemban perannya sebagai ibu kota negara karena adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, penurunan fungsi lingkungan, dan ketidaksesuaian tata ruang perkotaan. Daerah IKN terbagi menjadi tiga, yakni kawasan pengembangan IKN, kawasan IKN, dan kawasan inti pusat pemerintahan yang merupakan bagian dari kawasan IKN. Kawasan IKN sendiri memiliki luas kurang lebih 56.180 hektar. Menurut Bappenas, IKN akan dibangun dengan konsep paradigma pembangunan perkotaan modern dan berkelanjutan. Salah satunya meliputi pembangunan sentra industri berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan dari pembuatan peta ini adalah untuk mengetahui lokasi atau daerah kesesuaian lahan pengembangan sentra industri berkelanjutan di IKN melalui pendekatan spasial. Alasan saya mengambil tema ini adalah mengenai konsep industri berkelanjutan di IKN. IKN akan dibangun berdasarkan paradigma pembangunan yang sesuai dengan SDGs Poin 11, yakni Sustainable Cities and Communities, yakni menciptakan perkotaan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Selanjutnya, di IKN akan dibangun 6 klaster ekonomi atau yang disebut dengan Economic Superhub, yakni klaster termasuk salah satunya adalah klaster industri teknologi bersih dan berkelanjutan. Sehingga dengan pembangunan klaster ekonomi tersebut, diharapkan IKN menjadi pusat penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Metode yang digunakan dalam pembuatan peta ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah acuan bagi pemerintah atau pemangku kepentingan dalam menentukan lokasi pembangunan dan pengembangan sentra industri berkelanjutan di kawasan ibu kota negara. Untuk sumber datanya berjumlah 8, yakni peta Yunasi IKN yang bersumber dari BIG, peta kelerengan yang bersumber dari Timnas, peta tutupan lahan dan pemukiman existing yang berasal dari sumber Esri Land Use and Cover tahun 2021, peta jaringan jalan dan sungai bersumber dari peta rupa bumi Indonesia, peta jenis tanah bersumber dari FAO World Soil Map, dan peta kerawanan banjir bersumber dari Enarix BNPB. Selanjutnya, ke-8 data tersebut diolah menggunakan software ArcGIS 10.5. Untuk metode pembuatan sendiri, pertama-tama adalah studi literatur, lalu pengumpulan data. Data-data yang dikumpulkan akan dilakukan teknik analisis spasial, yaitu buffering, scoring, dan overlay. Buffering merupakan teknik analisis spasial yang menghasilkan poligon baru dengan jarak yang telah ditentukan. Buffer dilakukan pada data jaringan jalan, jaringan sungai, dan pemukiman. Dalam pembangunan kawasan industri, harus mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam menentukan kawasan kesesuaian lahan, dilakukan buffer sungai dan buffer pemukiman. Buffer jalan digunakan untuk mengetahui aksesibilitas suatu lokasi. Jadi semakin jauh industri dari sungai, maka akan mengurangi kontaminasi limbah industri pada aliran sungai. Semakin jauh dari pemukiman, maka aktivitas industri tidak mengganggu kehidupan warga sekitar, baik mengenai polusi, kebisingan, hingga estetika. Semakin dekat industri dengan jalan, maka aksesibilitas serta konektivitas semakin terjangkau. Scoring atau pemuputan dilakukan dengan memberikan nilai pada tiap parameter. Parameter yang digunakan ini adalah jenis tanah, bahaya banjir, kelerengan, dan tutupan lahan. Pembubutan dilakukan untuk mengetahui zonasi kesesuaian lahan yang sesuai dan tidak sesuai. Rentang skor yang digunakan pada rentang 1 hingga 3, di mana skor 1 untuk zona tidak sesuai, skor 2 untuk zona cukup sesuai, dan skor 3 untuk zona sesuai. Penambahan skor dilakukan dengan menambahkan fit pada tabel atribut. Data kelerengan didapatkan dari data Demnas. Data kelerengan digunakan untuk melihat keadaan topografi di IKN. Daerah yang memiliki relief curam tidak cocok untuk dikembangkan menjadi daerah industri karena berpotensi terjadinya longsor. Industri hendaknya dibangun di daerah yang datar atau landai. Di samping itu, keadaan topografi dapat digunakan dalam menentukan lokasi kesesuaian lahan pembangunan industri pertanian berkelanjutan. Hal ini
dikarenakan perbedaan ketinggian serta kemiringan lereng memengaruhi jenis vegetasi yang tumbuh. Data pengguna lahan berasal dari Data Esri Land Use and Cover tahun 2021. LULC menggunakan basis citra satelit Sentinel-2A yang memiliki resolusi spasial 10 meter. Industri sangat cocok dibangun pada tanah terbuka karena dapat menghindari dampak terhadap lingkungan. Bila industri dibangun pada lahan vegetasi atau hutan, dapat menimbulkan dampak secara langsung terhadap lingkungan sehingga tidak cocok untuk dibangun. Peta bahaya banjir didapatkan dari data Inafis BNPB. Data mengenai bahaya banjir sangat penting untuk menentukan daerah yang rawan terjadi banjir. Industri tidak cocok dibangun di daerah dengan kerawanan banjir sedang hingga tinggi, karena bila terjadi banjir, maka akan mengganggu proses produksi serta distribusi sehingga menyebabkan kerugian dan terganggunya aktivitas ekonomi. Data jenis tanah didapatkan dari FAO World Soil Map. Data jenis tanah ini digunakan untuk menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Erosi pada tanah sangat berbahaya karena mampu menghilangkan lapisan atas atau topsoil yang kaya akan humus dan unsur hara sehingga mengakibatkan tanah menjadi tidak subur. Data ini sangat penting dalam penentuan lokasi pengembangan sentra industri pertanian yang berkelanjutan, karena hal ini disebabkan jenis tanah yang bervariasi memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda, sehingga memengaruhi tingkat kesuburan tanaman. Setelah dilakukan tahapan pembuhutan, maka tahapan selanjutnya adalah tiap-tiap parameter akan dilakukan overlay, yakni menggabungkan semua parameter menjadi satu kesatuan. Teknik overlay menggunakan tool intersect pada perangkat lunak ArcMap. Setelah melakukan intersect, maka dilakukan perhitungan skor total tiap-tiap parameter. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan klasifikasi kelas kesesuaian lahan dengan rumus skor maksimal dikurangi skor minimal dibagi jumlah kelas. Jumlah kelas dikelompokkan menjadi 5 kriteria, yakni tidak sesuai, kurang sesuai, cukup sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Kriteria tidak sesuai berarti daerah tersebut tidak mampu untuk dikembangkan. Sedangkan kriteria sangat sesuai berarti daerah tersebut sangat mampu untuk dikembangkan. Berikut merupakan hasil dari pembuat land overlay yang menghasilkan zonasi kesesuaian lahan pengembangan kawasan industri berkelanjutan di ibu kota negara. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis overlay didapatkan daerah terluas yakni kategori cukup sesuai, yakni sekitar 25.904,511 hektar atau sekitar 45,95%. Disusul dengan kategori sesuai, yakni 15.597,011 hektar atau sekitar 27,67%. Daerah dengan kategori sangat sesuai sekitar 354,738 hektar atau 0,63%. Dengan demikian, kawasan IKN terdapat daerah yang cukup potensial hingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lokasi pembangunan industri berkelanjutan. Selain itu, menunjukkan bahwa kawasan IKN telah sesuai dengan peran dan fungsi wilayahnya sebagai pengembangan klaster ekonomi atau economic super hub. Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.